Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Kita lanjutkan kembali pembicaraan kita pada pagi hari ini. Ini pertanyaan ketiga ya, Ahilman, dari Saudara Puji di Jawa Timur. Ustadz, bagaimana ciri-ciri atau kriteria seseorang teman itu baik bagi kita untuk urusan dunia akhirat? Tafadhol. Iya, ini pertanyaannya bagus sekali dan penting untuk kita simak. Kenapa? Karena kualitas diri kita itu tergantung siapa teman kita. Makanya kata Nabi, jika engkau ingin melihat diri seseorang, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Setidaknya ada 3 ciri teman yang baik untuk kita spill, untuk kita hadirkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, teman yang baik itu adalah teman yang saat bersamanya membuat kita bisa makin dekat dengan Allah. Bisa menjadikan kita pribadi yang better than before. Lebih baik daripada sebelumnya. Menatap wajahnya, main sama dia gitu. Dan itu dengan sendirinya tuh kayak ada getaran yang mengantarkan kita untuk jadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Ingat ya, bukan lebih baik dari orang lain, tapi lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Versi kita yang sebelumnya. Okay. Yang kedua, teman yang baik adalah teman yang ketika bicaranya mengingatkanmu untuk bisa makin dekat dengan Allah. Teman yang cerewet dalam kebaikan. Dia yang mau menyampaikan iya pada satu kebaikanmu, dan dia yang berani mengatakan tidak pada sesuatu yang buruk untuk dirimu. Maka bukan yang peres gitu ya, bukan yang bagus kok, enggak. Tapi kalau enggak bagus ya bilang enggak bagus. Kalau bilang tidak ya bilang tidak. Itu adalah teman yang baik. Dan yang ketiga, teman yang baik adalah teman yang senantiasa ada bersama kita saat suka maupun duka, saat dekat maupun jauh. Saat dekat membantu kita, saat jauh mendoakan kita. Maka teman yang baik itu seperti ikatan cinta katanya. Ya, jauh di mata, dekat di doa. Jadi doa itu yang mengantarkan. Maka di antara doa yang mustajab itu siapa? Doa seseorang kepada orang lain tanpa orang lain itu tahu kalau kita mendoakannya. Dan itu jauh lebih berharga daripada, mohon maaf ya, ngasih hampers, ngasih bingkisan A, kiriman A. Doa itu luar biasa. Pertanyaannya sekarang, kita udah punya belum teman yang kira-kira tuh akan mendoakan kita gitu? Kenapa ini penting? Karena kalau kita udah punya teman yang saat kita hidup ada yang mendoakan kita, setidaknya saat kita kembali kepada Allah, kita tidak khawatir karena ada orang yang akan mendoakan kita. Dan ketika teman-teman mengetahui hadis kata Nabi SAW, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min talasin. Ketika manusia meninggal, terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedaqatin jariyatin, yang kedua aw ilmin yuntafa'u bih, yang ketiga aw waladin sholihin yad'ulah. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Nah, yang ketiga nih, waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Cara memahaminya, ketika memahami walad itu bukan hanya anak kandung. Kalau anak kandung itu bahasa Arabnya ibnin sholihin. Tapi di situ hadisnya waladin. Apa bedanya? Kalau ibnin anak kandung, kalau walad itu anak manusia secara umum. Misal, Ahilman dosen, punya mahasiswa. Maka mahasiswa saya itu adalah walad bagi saya. Jadi kalau saya meninggal, kemudian mereka soleh dan mendoakan kita, maka doanya akan sampai. Izin Allah, misalnya saya punya jamaahnya soleh, mendoakan kita itu sampai, itu walad. Kita punya bisnis, kita punya mitra, punya klien, mereka soleh, mendoakan kita, sampai doanya. Pemirsa menyaksikan kita dan tahu dengan kita, mendoakan, walad, jadi kebaikan. Nah, apa sih pesannya? Selama hidup, carilah teman yang soleh, carilah teman yang baik, carilah waladi yang baik, agar saat kita hidup, mereka mendoakan kita, bahkan saat kita wafat pun, mereka mendoakan kita. Pertanyaannya Mbak Mila, mohon izin, mohon maaf, pemirsa. Jika hari ini ajal menjemput kita, kira-kira adakah orang yang akan mendoakan kita atau tidak? Makanya waktu kemarin tuh Mbak Mila, waktu COVID ya, ketika banyak saudara kita yang wafat, kan suka ada ya tahlilan online gitu ya, dikirimin link Zoom gitu ya. Saya kadang suka merenung begini,
kira-kira kalau saya meninggal di saat itu, ada nggak ya orang yang bikinin link Zoom untuk kita gitu. Mereka mau hadir join di Zoom itu, mengirimkan banyak kebaikan, bersaksi dengan semua kebaikan-kebaikan kita. Itu kadang mikirin loh, ada nggak ya orang yang akan mau join Zoom, kemudian cerita bahwa Hilman tuh begini, begini, yang kira-kira yang dikenang tuh kebaikannya atau keburukan. Maka saya tuh di kamar ya, di meja kerja kita tuh ada tulisan, Hilman, bekal apa yang sudah kamu siapkan untuk pulang gitu. Dan itu yang bikin kita tuh kalau lagi, kan ya manusia ya, ada futur gitu ya, ada lemas, ada malas gitu ya. Jadi kalau kita mau dakwah tuh malas, kadang-kadang capek, ngerasa lemas gitu ya. Baca itu, oh iya ya kan kita akan pulang gitu. Kita harus cari bekal sebanyak-banyaknya gitu ya. Semangat lagi. Ya di tengah kan ya, yang namanya manusia ya, dicibir, dihina, direndahkan. Kadang ngerasa, udah selesai aja deh gitu. Tapi kalau inget tulisan itu, kamu bakal pulang gitu. Maksudnya bekal apa yang sudah kamu siapkan. Sudah, semangat lagi gitu. Iya sih. Nah itu perlu gitu. Nah makanya cari teman yang mau bisa ngingetin kayak gitu tuh. Ya Allah. Gitu. Apalagi kalau sama-sama bisa mengingatkan itu tadi ya, kebaikan sama-sama mengingat kematian gitu ya. Itu Masya Allah ya. Jadi dan ngajak ketaatan, wah itu luar biasa. Suka ada gini Ahilman, kadang-kadang tuh sama temen tuh, kalau nggak ada di surga cariin gitu ya. Dan itu kalimat jangan disepelekan, itu benar. Karena kita akan bisa saling menolong ketika nanti di surganya Allah. Jadi ada perumpamaan orang yang berteman dalam kebaikan, ketika dua orang ini, satu orang itu masuk ke dalam surga, maka temannya yang udah masuk tuh nyari, mana temanku yang dulu ngaji bareng, mana dulu temanku yang dulu taat bareng, dicari sampai kata Allah, carilah ke tempat yang lain, barangkali ada temanmu di situ. Sampai dia mengatakan, ya Rob, ada temanku di situ. Ya sudah, genggam tangannya, ajak dia masuk ke dalam surga bersamamu, karena engkau pun hari ini jadi baik karena wasilah temanmu dahulu. Begitupun sebaliknya, orang yang berteman dalam keburukan akan saling menarik mereka ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang berteman dengan keburukan, ketika teman yang buruk itu masuk ke dalam neraka, dia akan mencari, mana temanku yang dulu maksiat bersama, mana temanku yang dulu berbuat dosa bersama. Maka ditarik. Terus gimana? Maka nanti akan berimbang, akan berhitung mana temannya yang paling baik. Apakah teman yang baik, apa teman yang buruk. Setidaknya kita kan juga belum tentu punya teman baik semua. Setidaknya ada ya, dibanyakin ya teman yang baiknya. Gitu kan? Makanya cek kontak kita, cek yang follow kita, cek yang cek handphone, yang teman di sosmed kita, kira-kira banyak yang soleh atau yang salah. Kalau banyak yang soleh, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Kalau banyak yang salah, mungkin perlu difilter kali. Dan boleh ya, kita boleh memfilter itu. Boleh. Dan jangan merasa bahwa memutus silaturahim, tidak. Untuk sesuatu yang gak baik untuk kita memang harus kita jaga. Artinya untuk kita jaga jarak ya. Jaga jarak dengan tameng yang kuat. Karena ya setan itu kan bisa membisikkan kita dengan godaan manusia. Kan gitu kan? Minal jinnati wan nas. Makanya ayo cari teman yang baik. Mudah-mudahan gapai kemuliaan yang kita hadirkan setiap pagi ini jadi teman baik. Amin ya Allah. Jadi sahabat baik untuk pemirsa CNN Indonesia yang setiap pagi kita kasih booster, kasih semangat untuk menjalani hari-hari dengan penuh kebaikan. Jadi pengen menyapa sahabat-sahabat solihah ya di sana, Masya Allah. Jadi kalau nanti nggak ada gitu, cari ya makanya di surga gitu ya. Itu kan pesan kita ya Mamila. Kalau pemirsa CNN Indonesia nanti diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surga dan tidak menemukan Ahilman, tidak menemukan Mbak Bila, tolong cari kami ya. Termasuk seluruh tim produksi, tim kameramen, tim kreatif semua. Kalau tidak menemukan kita yang ada di sana, tolong cari. Karena kita berharap apa yang kita hadirkan hari ini adalah kebaikan untuk kita semua. Aduh, ini menyentuh sekali. Closing yang sangat emosional ya sebenarnya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua berada dalam jalan kebaikan dan ketaatan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas ilmunya, ini manfaat dan semoga jawabannya memuaskan ya bagi Anda para pemirsa. Kita tunggu pertanyaannya masuk ke Gapai Kemuliaan, insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz yang mengisi. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kita kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita pada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahman dan juga Ustadz Hilman Fauzi pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya.